Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Salam untuk saudara-saudaraku semua yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semoga damai selalu. Dan bagi yang baru menderita sakit, mudah-mudahan dikasih kesembuhan yang cepat. Amin. Dan yang beraktivitas mendapat rezeki dan uang yang banyak. Terima kasih. Jadi kita sedikit mengulas lagi masalah KTT ASEAN. Dalam hal ini itu sambutan dari Sekjen PBB. Nah, dari sambutan Sekjen PBB ini luar biasa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga. Kenapa? Ya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memberikan sederetan pujian bagi Indonesia dan ASEAN dalam konferensinya di KTT ASEAN tahun 2023. Dalam pernyataannya, Guterres memuji ASEAN dan para negara-negara anggota atas perannya yang penting dalam membangun jembatan pemahaman ASEAN. Selanjutnya, Guterres juga mengungkapkan perlunya lembaga-lembaga multilateral yang kuat untuk mendukung upaya membangun jembatan tersebut berdasarkan dengan kesetaraan, solidaritas, dan universal. Nah, Sekjen PBB tersebut juga menyinggung mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini jadi menyinggung Bhinneka Tunggal Ika artinya dia udah terang-terangan memuji, ya, memuji Indonesia karena satu-satunya di dunia yang punya Bhinneka Tunggal Ika adalah Indonesia. Ya. Dari semboyan nasional Indonesia itulah yang dia betul-betul merasa punya kekuatan besar ya. Nah, dan itu adalah kunci dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Luar biasa. Dan dia mengharapkan kalau misalnya dunia itu bisa mengakomodir, mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika, dia akan mengharapkan kemungkinan itu bisa damai, nggak perang seperti ini. Luar biasa. Kenapa? Sudah terbukti Indonesia itu luasnya seberapa, pulaunya aja sampai ribuan, bahasanya ratusan, sukunya ratusan, nah, agamanya majemuk. Nah, jadi ini Sekjen PBB betul-betul di luar nalar ya. Bisa memimpin Indonesia itu memang luar biasa. Nah, ini sebagai ungkapan yang kekaguman Sekjen PBB terhadap Indonesia dan ASEAN. Nah, secara tidak langsung di forum ASEAN yang besar itu, Guterres adalah menopang Jokowi untuk menjadi Sekjen PBB. Nah, hal ini pun pernah diungkapkan oleh Guterres di tempat yang lain. Dia mengharapkan untuk Pak Jokowi bersedia untuk menjadi Sekjen PBB. Nah, luar biasa memang istilahnya sanjungannya oleh Sekjen PBB, dan kenyataannya Indonesia juga bisa bersatu walaupun bermacam-macam suku, luas daerah, kepulauan dan lainnya ya, sehingga bisa membuat bangga kita sebagai rakyat Indonesia. Begitu juga kemarin Sekjen PBB juga menyinggung masalah Myanmar. Dia prihatin dengan Myanmar dan mengharapkan Indonesia bisa penyelesaian dengan pendekatan ASEAN ya. Jadi karena masuk dalam ASEAN maka kita bisa melibatkan untuk bisa
konflik-konflik yang ya konflik di Myanmar kan konflik horizontal, sehingga rakyatlah yang jadi korbannya. Itu diharapkan Sekjen PBB Indonesia untuk berperan aktif untuk menyelesaikan kasus Myanmar. Di sisi lain, ya, kalau Sekjen PBB itu memuji setinggi langit, kemarin juga sambutan dari IMF. Dalam video yang lain kemarin kita sudah singgung bahwa IMF itu pernah datang dan memberi saran hilirisasi itu untuk di stop. Tapi ternyata dalam kurun beberapa bulan IMF datang mengatakan minta maaf karena cara pandang dan analisanya ada salah. Kemarin juga sambutan dan Pak Jokowi juga setuju. Dalam konteksnya adalah Pak Jokowi marah juga. Intinya bahwa IMF datang kemarin memberi sambutan menakut-nakuti negara ASEAN. Bahwa ke depan itu sangat menyeramkan, bahwa ke depan itu begitu tantangannya begitu tajam. Dalam hal ini ASEAN harus membuat gebrakan-gebrakan macam dan lain segala. Nah, hal itu pun langsung disambar oleh Jokowi dalam arti dalam sambutannya bahwa Pak Jokowi marah. Kalau mau datang ke ASEAN tidak usah menakut-nakuti, itu bahasa Pak Jokowi. Berilah optimisme, berilah motivasi yang baik. Jangan seperti memberi menakuti sehingga negara itu mau ambruk atau mau runtuh. Nah, itu bahasa-bahasa yang disampaikan Pak Jokowi. Intinya Pak Jokowi datanglah dengan motivasi dan semangat yang besar, nggak usah menakut-nakuti seperti itu. Memang luar biasa kita punya presiden dengan garangnya, ya. Luar biasa, ya. Dan dia juga menyampaikan, ya, bisa mendudukkan dari Rusia, Cina, Amerika, Eropa, dan ASEAN. Kemarin dengan lantang dia menyampaikan bahwa negara ini di dunia agar supaya damai dan aman itu harus ada kesetaraan dan keadilan. Itu pada dasarnya. Jadi tidak ada negara yang arogan, tidak ada negara yang bisa mendikte negara lain. Nah, ini bahasa ini simpel tapi sangat pedas sekali didengar oleh negara-negara yang merasa negaranya maju. Oleh bravo Pak Jokowi, berani lantang menyuarakan kesetaraan, mewakili negara berkembang dan mewakili Indonesia sekarang garang di kancah internasional. Saya pikir itu, terima kasih. Merdeka.